punya pandangan lain. Ilmu adalah cahaya. Tapi tak ada cahaya dalam kota yang dikendalikan perampok. Ia memperbaiki jalan, membangun sistem keamanan, dan memastikan perdagangan berjalan kembali. Tapi dendam kaum ulama mulai tumbuh di balik dinding-dinding madrasah. Babur, Jannah, benteng yang tertunda. 2 tahun kemudian, Ali mengincar kota penting lainnya, Jen. Kota ini adalah pusat dagang dan religius, terkenal dengan masjid lumpurnya yang megah. Namun Jannah tak mudah digulingkan. Selama 7 tahun kota itu bertahan dalam kepungan dan tekanan. Ali bersabar, mengirim pasukan silih berganti, memotong jalur suplai, hingga akhirnya pada tahun 1482, Jannah menyerah. Penyerahan kota itu menjadi titik balik. Kini Songhai menguasai jalur emas dari Bure, garam dari utara, serta rute sungai dari timur ke barat. Sony Ali menjadi raja bukan hanya oleh gelar, tapi oleh fakta. Ia adalah pemilik jantung Afrika Barat, bab fai antara leluhur dan langit. Meski dikenal sebagai penakluk, Ali bukan tanpa kontradiksi. Ia memerintah dengan keras tetapi teratur. Ia membangun sistem pengumpulan pajak, memastikan ketertiban di wilayah baru, dan memberi otonomi kepada para pemimpin lokal selama mereka tunduk. Namun satu hal yang membuat pemerintahannya kontroversial, ia bukan seorang Muslim ortodoks. Ali menghormati agama Islam dan membangun masjid, tapi ia juga tetap melakukan ritual tradisional. Ia berbicara kepada roh sungai, membuat persembahan kepada leluhur, dan menghadiri festival adat. Bagi para ulama ini adalah kemurtadan, tapi bagi rakyat biasa ini adalah kearifan. Sony Ali tidak memilih agama, ia memilih tanah. Bab C, kematian sang raja. Pada tahun 1492, setelah lebih dari 28 tahun memerintah, Sony Ali wafat secara mendadak. Kisah kematiannya masih menjadi misteri. Ada yang berkata ia tenggelam saat menyeberangi sungai. Ada pula yang mengatakan ia dibunuh oleh pihak dalam yang takut akan kekuasaannya. Ia dimakamkan di Gao, tidak jauh dari tempat kelahirannya. Rakyat dari seluruh penjuru datang untuk memberi penghormatan. Bahkan musuhnya pun mengakui bahwa kematian Sony Ali adalah hilangnya satu bintang dari langit Songhai. Bab 7, warisan tak tergantikan. Setelah kematiannya, putranya Sony baru naik takhta, namun tidak lama. Ia digulingkan oleh jenderal kuat bernama Muhammad Ture, yang kemudian dikenal sebagai Askia Muhammad, pendiri dinasti Askia. Namun sejarah tak menghapus api pertama. Tanpa Sony Ali, Songhai tak akan pernah bangkit. Tanpa Ali, Askia tak akan pernah punya negeri untuk diperintah. Ali membangun kekaisaran dari puing-puing dan darah. Ia memperluas wilayah dari hulu Niger hingga perbatasan Sahara, dari tanah Mosi hingga pinggir hutan selatan. Ia menjadikan Songhai kekaisaran terbesar dalam sejarah Afrika Barat. Epilog, Raja dari Sungai dan Gurun. Kini berabad-abad setelah debu-debu pasukannya menghilang di angin,